Ini gimana ceritanya coba? Masa tren elektabilitas Anies Baswedan terus mengalami penurunan? Walaupun ada di negeri kita ini Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi sebagai payung paling di atas untuk menjaga posisi peran daripada peradilan mulai dari tingkat bawah, tinggi dan seterusnya. Panik, Surya Paloh akui penetapan tersangka Johnny G. Plate pengaruhi elektabilitas Nasdem oleng akibat usung Anies, Nasdem amlek. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Ini adalah bumerang buat Surya Paloh. Minta kepada Tuhan untuk Partai Nasdem supaya memimpin mengatur negeri ini. Dan dia mengatakan kutuklah kami, kutuklah saya katanya. Kalau kami mengkhianati bangsa dan negara ini. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Litbang Kompas mengadakan survei terhadap partai politik pada rentang waktu 29 April sampai 10 Mei 2023. Surya Paloh akui elektabilitas Nasdem oleng akibat menteri kesayangannya jadi tersangka kasus korupsi. Apakah ini akhir dari Nasdem dan Paloh? Hasilnya menunjukkan PDIP merupakan partai politik dengan elektabilitas tertinggi saat survei digelar. PDIP meraih elektabilitas tertinggi yaitu 23,3%. Setelah PDIP pada urutan kedua Partai Gerindra yang mempunyai elektabilitas sebesar 18,6% atau naik 4,3% dibandingkan hasil survei pada bulan Januari 2023. Di bawah PDIP dan Gerindra ada Partai Demokrat dengan elektabilitas 8%, turun dari yang sebelumnya 8,7%, tetapi berhasil membawa Demokrat naik ke peringkat ketiga, menggeser Golkar yang elektabilitasnya juga turun dari 9% menjadi 7,3% dan kini berada di peringkat keempat. Di peringkat kelima dan keenam terdapat Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Elektabilitas kedua partai ini juga turun, masing-masing dari 7,3% menjadi 6,3% dan 6,1% ke 5,5%. Menurut hasil survei, hanya 6 partai di atas yang elektabilitasnya melampaui ambang batas parlemen sebesar 4%. Yang menjadi sorotan di sini tentunya Partai Nasdem. Turunnya elektabilitas Nasdem menjadikan posisi Surya Paloh dan Anies Baswedan semakin terancam. Terlebih, Sekjen Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tertangkap sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Hal ini tentu akan menjadikan Nasdem kalang kabut. Bahkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga mengakui penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dapat pengaruhi elektabilitas partainya. Menurutnya, wajar bila elektabilitas partai itu terpengaruh dengan adanya kasus tersebut. Apalagi partai politik itu dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik. Ia menilai persepsi publik itu dapat dipengaruhi oleh pemberitaan dari wartawan. Kendati demikian, dia berharap kepada awak media dapat memberikan informasi yang bertanggung jawab. Tapi, ini sudah menjadi resiko bagi Nasdem ketika memilih jalan berbeda dengan Jokowi. Bahwa resiko lain yang tidak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh pendukung Jokowi. Ingat, Nasdem mendapatkan suara terbanyak kelima pada pemilu 2019 lalu. Itu suara mayoritas berasal dari para pendukung Jokowi. Sedangkan sumbangan suara dari kadernya sendiri hanya sedikit. Sekarang partai itu mengusung antitesa dari Jokowi. Jelas Jokower banyak yang kecewa. Kalau sudah kecewa tentu tidak ada pilihan lain selain pindah ke lain hati. Jadi bisa saja nanti perolehan suara PDIP meningkat secara drastis pada pemilu 2024 karena mendapat limpahan suara dari mantan pemilih Nasdem. Hal inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik. Penahanan Johnny Plate adalah lemparan bakia yang telak ke muka Surya Paloh. Dampak taktisnya, Surya Paloh pun layu sebelum bertunas, endgame akibat kepongahannya sendiri. Soal Surya Paloh yang tidak bisa mengontrol mulutnya dengan menghalalkan semua ucapannya untuk menonjolkan diri dan ego pribadinya itu memang sudah penyakit bawaan. Sudah terlalu banyak hingar-bingar statement Surya Paloh yang bertolak belakang dan membelokkan fakta yang sesungguhnya.
Belum lagi dikompori oleh hasutan para tim horenya yang membabi buta. Sudah terlalu banyak blunder yang tak henti-hentinya terus diciptakan, sibuk menonjolkan diri sendiri. Belum lagi hasutan salah kaprah dari para penasehat politik di lingkar dalam Surya Paloh yang tidak kredibel dan dijadikan patokan Surya Paloh tanpa saringan. Di borgolnya Joni Plate yang bagi Surya Paloh harganya terlalu mahal itu notabene adalah hasil dari berbagai blunder yang berbalik menjadi bumerang bagi diri sendiri. Hasil akhirnya Surya Paloh kini mulai sempoyongan. Bukan hanya Paloh, Nasdem dan Anies juga ikut oleng karena elektabilitasnya yang kini anjlok. Bagaimana kalau menurut Anda? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan Bang. Salah-salah presiden gak suka. Sindir Nasdem tak mau keluar dari koalisi. Boni Hargens sebut mau minum madunya tapi juga mau bakar sarang madunya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara. Jangan berikan ruang apapun pada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pengamat politik Boni Hargens mengungkapkan alasan kenapa Presiden Jokowi tidak mengeluarkan saja Nasdem dari koalisi parpol pendukung pemerintah dengan mencongkel dua menteri yang tersisa, Siti Nurbaya dan Syahrul Yassin Limpo. Menurut Boni tidak sesimpel itu, karena Nasdem terbelenggu dengan dirinya sendiri. Satu sisi komit backup atau mendukung Jokowi sampai selesai, tapi di sisi lain menarik jarak. Nasdem mau mengubah pemerintah ini bersama Anies Baswedan. Boni menjelaskan kalau Nasdem itu seperti ingin menenggak manisnya kekuasaan dengan duduk bersama dalam kekuasaan, tapi di saat yang bersamaan ingin membakar sumber pemberi kemanisan itu. Sebelumnya, usai penetapan tersangka Sekjen Nasdem, Joni G. Plate, dituding sebagai politisi hukum dan tidak lepas dari tensi politik usai Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Nasdem juga sampai saat ini tetap tidak menarik dua menterinya, usai Plate ditetapkan tersangka kasus korupsi BTS. Bahkan hal ini membuat Presiden Joko Widodo dalam muktamar beberapa waktu kemarin mengatakan bahwa setiap calon presiden jangan sampai membuat situasi politik menjadi panas. Presiden Jokowi mengatakan bahwa kalau bisa tetap kondisi politik tetap adem dan paling mentok yang hangat saja. Ini merupakan tamparan keras dari Presiden Jokowi kepada Nasdem soal permainan politik identitas dan isu suku agama, ras, dan antar golongan. Teguran keras dari Presiden Joko Widodo ini menampar Nasdem bolak-balik sampai hancur lebur berantakan berikut Anies-Anisnya. Bagi saya, perkataan Jokowi sangatlah relevan kepada Nasdem, karena memang pada hakikatnya partai ini mengusung produk rasisme dan radikalisme, juga bahkan didukung oleh FPI dan HTI, dan lebih jauh lagi pengacau merupakan pengasongnya. Nasdem bermain api dengan merangkul pendukung Anies Baswedan, yang merupakan mantan pengacau yang jelas-jelas masih berpaham radikal sampai sekarang. Kalau Anies Baswedan menjadi pemimpin, tentu Indonesia akan berubah sistemnya dan bentuknya. Ini bukan hal yang dibuat-buat dan sengaja dimunculkan untuk menakut-nakuti para masyarakat Indonesia yang mencintai negara ini. Ini adalah fakta, karena spanduk NII mendukung Anies itu jelas ada. Jelas terpampang begitu jelas di suatu tempat yang sampai sekarang masih misteri. Tentu saya berharap bahwa Presiden Joko Widodo juga bisa bersuara mengenai hal ini. Dan ternyata benar bahwa Pak Jokowi sudah mengatakan kepada halayak ramai bahwa jauhi identitas yang dipakai oleh kelompok tertentu untuk menghancurkan Indonesia. Saya yakin Jokowi mengatakan hal tersebut bukan tanpa tujuan dan bukan tanpa fakta lapangan di belakangnya. Latar belakang Presiden Joko Widodo mengatakan hal itu sangat amat jelas bahwa ada yang melakukan politik identitas di negara Indonesia. Bahasa tubuhnya juga menunjukkan bahwa dia tidak mau merangkul Nasdem lagi karena Nasdem sudah jelas-jelas bermain api dan mengkhianati tenun kebangsaan. Tapi ya memang kita tahulah namanya politik itu selalu munafik. Apalagi yang ada di Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Saya hanya berdoa bahwa Indonesia tetap baik-baik saja dan rakyat Indonesia
pintar, cukup cerdas untuk menolak Anies Baswedan menjadi kader yang diusung dan didukung oleh radikalisme pengacau. Betul, ini bukan main-main dan kita harus serius menghadapinya agar negara ini terbebas dari kehancuran seperti negara Timur Tengah. Saya percaya Tuhan yang merupakan pencipta alam semesta bisa menghancurkan anak sir-nasir jahat dan kuasa-kuasa gelap yang akan merusak negara ini. Bagaimana kalau menurut Anda?